Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar bioinformatika yang berjudul Analisis Resistensi Antibiotik pada Pseudomonas aeruginosa terhadap penggunaan Ceftazidime avibactam dan Ceftalozane avibactam melalui pendekatan bioinformatika. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, ada Bella, Fahmi, Intan, Sheila, dan satu asisten kami yaitu Delia. Berikut ini adalah alur presentasi yang akan disampaikan, meliputi yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga hipotesis, keempat metode kerja, kelima hasil pengamatan dan pembahasan, keenam ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan antibiotik telah banyak membantu mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri. Pada dasarnya, antibiotik memanfaatkan perbedaan struktur sel bakteri dan sel inang, sehingga memungkinkan inang untuk membunuh pertumbuhan bakteri tersebut. Namun, tidak selamanya antibiotik yang ada ini dapat menjamin efektivitasnya. Antibiotik akan terus mengalami perkembangan, akibatnya ada kemampuan resistensi dari bakteri yang disebabkan oleh antibiotik yang berlebihan, adanya mutasi pada gen, dan adanya resistensi gen. Hingga hal inilah yang membawa kita ke era post-antibiotik karena peningkatan pertumbuhan dari bakteri MDR, XDR, dan PDR. Nah, bakteri Pseudomonas adalah salah satu di antara berbagai patogen yang resisten terhadap obat. Kemudian, bakteri Pseudomonas ini memiliki karakteristik seperti termasuk ke dalam bakteri gram negatif, bersifat aerob, tidak berspora, tidak memiliki selubung, dan mempunyai flagel motorik untuk selalu bergerak. Nah, bakteri ini bersifat patogen oportunistik dan menjadi penyebab utama dari infeksi pneumonia, saluran kemih, dan saluran pencernaan, serta infeksi kulit pada manusia. Agar dapat bertahan hidup, bakteri Pseudomonas aeruginosa ini memiliki sistem adaptasi yang sifatnya sangat fleksibel. Salah satunya adalah membentuk biofilm. Nah, MDR dan XDR ini ada satu mekanisme pembentukan biofilm yang membuat bakteri ini resisten dengan mengubah saluran porin, memodifikasi target, dan beta-laktamase melalui pengkodean kromosom atau resistensi yang diperoleh. Salah satu faktor virulensi tadi itu dibentuk oleh sistem quorum sensing yang terdiri dari LAS, RHL, dan PQS. Klasifikasi dari bakteri Pseudomonas aeruginosa ini ada kingdom bakteri, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genus Pseudomonas, dan spesies Pseudomonas aeruginosa. Terkait efektivitas antibiotik, penggunaan senyawa aminoglikosida, quinolon, polymyxin, dan beta-lactam itu telah umum digunakan sebagai anti-Pseudomonas. Maka dari itu, untuk menjaga tingkat efektivitas obat yang sudah ada ini, perlu dikembangkannya sebuah pendekatan baru. Salah satunya adalah ARB atau antibiotik resistant breaker. ARB ini sebagai antibiotik adjuvan yang memungkinkan penekanan munculnya resistensi dan menolong aktivitas obat yang sudah ada dengan menggunakan beberapa mekanisme. Nah, salah satu penggunaan ARB yang sedang dikembangkan untuk mengatasi resistensi antibiotik beta-lactam ini adalah kombinasi dari Ceftazidime avibactam dan Ceftalozane tazobactam. Kedua kombinasi tersebut bekerja sebagai inhibitor cefalosporin beta-laktamase. Tujuan dari topik bahasan kami yang pertama adalah menentukan motif dan domain dari protein resisten dalam sistem quorum sensing Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, menentukan struktur dan karakteristik dari protein resisten tersebut. Yang ketiga, memprediksi gen resisten pada genom. Yang keempat, menganotasikan gen tersebut. Dan yang kelima, menganalisis hubungan filogenetik gen resisten pada beberapa strain. Adapun hipotesis dan tujuan tersebut, yang pertama adalah sequence protein memiliki motif dan domain. Yang kedua, struktur protein resisten mengandung sekunder alpha helix, beberapa merupakan protein transmember dan bersifat hidrofobik. Yang ketiga, didapat daerah coding dan non-coding pada genom. Yang keempat, gen LAS, PQS, dan RHL, serta gen spesifik terhadap hidrolisis antibiotik tertentu terlibat dalam resistensi. Yang kelima, struktur populasi memiliki komposisi gen resisten yang berbeda-beda. Adapun metode kerja kami mencakup 6 modul yang digunakan, yakni deteksi motif dan domain, protein struktur prediction,
MSSA dan BLAST, gen prediction, gen annotation, dan analisis filogenetik. Sehingga diagram alir metode kami sesuai dengan modul yang digunakan dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, hasil pembahasan yang pertama itu membahas mengenai motif dan domain yang terlibat pada sistem quorum sensing Pseudomonas aeruginosa yang menyebabkan resisten antibiotik. Pertama, mencari sequence protein resisten yang terlibat menggunakan web UniProt. Ada 9 sequence protein yang terlibat. Yang pertama adalah LAS-A, kemudian LAS-B, RHLB, PKS-A, PKS-B, PKS-C, PKS-D, PKS-E, dan yang terakhir PKS-H. Kemudian mencari motif dan domain menggunakan Web CD Search Tool. Web CD Search Tool ini diperoleh bahwa 9 protein ini tidak memiliki motif, hanya memiliki domain saja. Dilihat dari panjang residunya sekitar 40-700 residu. Dari hasil yang diperoleh, protein LAS-A memiliki domain MIPD, protein LAS-B memiliki domain LAS-B, protein RHLB dan PKSD memiliki domain PRK12879, protein PKSE memiliki domain metalohidrolase, protein PKSB dan PKSC memiliki domain FABH, protein PKSA memiliki domain BCL-like, dan protein PKSH memiliki domain PRK06753. Kemudian, ingin mengetahui apakah domain-domain tersebut dapat ditemui pada organisme selain P. aeruginosa dengan menggunakan web CD-AFT. Dari hasil web ini, protein LAS-A, protein LAS-B, protein PKSA, protein PKSB, dan protein PKSC hanya dimiliki oleh organisme seluler dan bakteri. Untuk protein RHLB, PKSE, dan PKSH itu dimiliki oleh organisme seluler, eukariot, dan bakteri, dan protein PKSD hanya dimiliki oleh bakteri saja. Kemudian untuk mengetahui karakteristik lain dari Pseudomonas aeruginosa ini menggunakan web Smart EMBL normal. Yang terbaca dari web ini hanya 2 protein, yaitu RHLB dan PKSE. Untuk RHLB mengandung domain DXDC dan helix C yang umumnya berfungsi sebagai helikase, dan PKSE mengandung domain laktamase B. Sedangkan protein lainnya hanya terbaca pada web PFAM. Slide pada web PFAM ini digunakan untuk melihat fungsi, motif, dan domain yang terkandung dalam protein, kemudian melihat apakah terdapat daerah konserv dengan menggunakan web HMM logo. Yang pertama ada protein LAS-A, itu hanya mengandung satu domain, yaitu peptidase M23. Peptidase M23 ini memiliki daerah konserv pada huruf G yang memiliki fungsi hidrolase dan protease. Untuk protein LAS-B terdapat 4 domain, yaitu FTP, PEP-SY, peptidase M4, dan peptidase M4C. Untuk domain FTP memiliki daerah konserv pada huruf G karena memiliki ukuran yang paling besar. Fungsi pastinya belum jelas, tapi kemungkinan untuk menghambat peptidase sehingga mencegah aktivasi prematur atau memiliki aktivitas pendamping. Untuk domain PEP-SY memiliki daerah konserv pada huruf Y, dan domain ini memiliki fungsi penghambat protease. Untuk domain peptidase M4 memiliki daerah konserv pada huruf A, fungsinya untuk metaloprotease. Domain peptidase M4C untuk metaloprotease dan memiliki daerah konserv pada huruf H. Untuk protein RHLB, protein ini memiliki dua domain, yaitu domain DET dan domain helikase. Domain DET ada daerah konserv pada huruf G, memiliki fungsi untuk melepas asam nukleat, dan helikase C memiliki daerah konserv pada huruf R, memiliki fungsi helikase. Sedangkan protein PKSA memiliki 2 domain utama, yaitu AMP binding dan AMP binding C. Keduanya memiliki fungsi molekular ligase. Untuk AMP binding memiliki daerah konserv pada huruf G, dan AMP binding C memiliki daerah konserv pada huruf E. Untuk protein PKSB tidak terdeteksi adanya motif dan domain, tapi secara umum fungsi PKSB ini adalah untuk mengkatalisis, dan PKSB ini juga tidak memiliki daerah konserv, tidak terbaca memiliki daerah konserv pada web HMM logo. Untuk protein PKSC ada 2 domain, PKSC dan PKSD itu memiliki 2 domain, yaitu ACP sintase 3 dan ACP sin 3C. Keduanya memiliki fungsi untuk memulai rantai reaksi dari asam lemak sintase pada bakteri. Pada domain ACP sin 3
memiliki daerah konserv pada huruf C dan domain ACP sin 3. C. Memiliki konserv pada huruf G. Protein PQSD juga memiliki domain dan daerah konserv sama seperti PQSC. Untuk protein PQSE hanya terdapat domain laktamase B yang memiliki daerah konserv pada huruf A. Domain ini memiliki fungsi penting untuk memecah antibiotik. Dan yang terakhir ada protein PQSH. Domain ini terkandung FAD binding 3, memiliki beberapa daerah konserv yang paling banyak dibandingkan protein sebelumnya yang telah disebutkan. Selanjutnya akan dilakukan prediksi struktur protein yang terlibat pada sistem quorum sensing Pseudomonas aeruginosa yang menyebabkan resistensi antibiotik. Dalam tahap ini dilakukan 3 subtahap. Yang pertama adalah prediksi struktur sekunder dan tersier, website tertera pada PPT. Yang kedua adalah prediksi struktur protein transmembran. Yang pertama menentukan jumlah dan lokasi alpha helix transmembran berdasarkan HMM-TOP, menentukan jumlah dan lokasi alpha helix transmembran berdasarkan kurva DAS, dan visualisasi alpha helix transmembran dengan plotter. Tahap ketiga adalah analisis hidrofobisitas dan solubilitas. Analisis hidrofobisitas dilakukan dengan metode Kita Dolittle menggunakan website yang tertera, dan solubilitas diprediksi dengan menggunakan website Sisolomics. Protein pertama yang akan dianalisis adalah LASA. Struktur sekunder dari protein ini terdiri dari 34% alpha helix, 46,89% random coil, dan 18,9% beta strand, serta memiliki ligan Zn2+, dan tartarik asid. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini hanya memiliki satu helix transmembran, lokasinya berada di luar sel, dan memiliki sinyal peptida yang ditandai dengan rantai berwarna merah pada gambar plotter. Berdasarkan hidrofobisitas dan solubilitas, protein ini sedikit lebih hidrofilik dan memiliki kemungkinan larut dalam air 60%. Protein kedua yaitu LASB. Struktur sekundernya terdiri dari 25,10% alpha helix, 23,09% beta strand, dan 51,81% random coil. Memiliki ligan Ca+ dan Zn2+. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini hanya memiliki satu helix transmembran dan terletak pada ekstrasel membran dan memiliki sinyal peptida. Protein ini cenderung bersifat hidrofilik dan memiliki peluang 85% larut dalam air. Protein ketiga yaitu RHLB memiliki struktur sekunder yang terdiri dari 34,51% alpha helix, 13,6% beta strand, dan 51,89% random coil dengan ligan ATP dan nukleotida. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini tidak memiliki helix transmembran dan berada di sitosol. Protein ini cenderung bersifat hidrofilik dan memiliki kemungkinan 92% untuk larut dalam air. Protein keempat yaitu PQSA. Struktur sekunder dari protein ini terdiri dari 30,4% alpha helix, 17,8% beta strand, dan 51,8% random coil. Ligan dari protein ini adalah ATP, nukleotida, dan 5-OS2 aminobenzoil oksi fosforil adenosin. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini memiliki 3 transmembran helix dan merupakan protein integral. Protein ini cenderung sedikit lebih hidrofobik dan kemungkinan larut dalam airnya adalah 16%. Protein selanjutnya adalah PQSP. Struktur sekunder dari protein ini terdiri dari 42% alpha helix, 8,8% beta strand, dan 49,1% random coil, dan tidak memiliki ligan khusus. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini tidak memiliki helix transmembran dan berada di sitosol. Protein ini sedikit hidrofilik dan memiliki kemungkinan 44% untuk larut dalam air. Protein ke-6, PQSC, struktur sekunder dari protein ini terdiri dari 28,7% alpha helix, 22% beta strand, dan 49% random coil, serta tidak memiliki ligan yang khusus. Berdasarkan analisis transmembran, PQSC memiliki 2 transmembran helix dan berada di sitosol.
Protein ini cenderung bersifat hidrofilik dan memiliki kemungkinan 3% larut dalam air. Protein ketujuh, PQST, struktur sekunder dari protein ini terdiri dari 33,5% alpha helix, 17,2% beta strand, dan 49,3% random coil. Ligan dari protein ini adalah asam aminobenzoat. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini hanya memiliki 2 transmembran helix terletak di sitoplasma. Protein ini cenderung hidrofobik dan memiliki kemungkinan 26% untuk larut dalam air. Protein ke-8, PQSI, struktur sekunder terdiri dari 43,5% alpha helix, 41,5% random coil, dan 15% beta strand. Protein ini memiliki ligan 2-aminopenil, 3-oksopropanoic acid, dan Fe3. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini tidak memiliki helix transmembran dan berada di sitosol. Protein ini sedikit hidrofilik dan memiliki kemungkinan 8% untuk larut dalam air. Protein terakhir yaitu PQSH memiliki struktur sekunder yang terdiri dari 40% alpha helix, 42% random coil, dan 18% beta strand dengan ligan NAD. Berdasarkan analisis transmembran, protein ini tidak memiliki helix transmembran, memiliki sinyal peptida, dan berada di bagian luar sel. Protein ini cenderung bersifat hidrofilik dan kemungkinan 77% larut dalam air. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah multiple sequence alignment dan BLAST untuk menentukan keberadaan gen quorum sensing pada Pseudomonas aeruginosa. MSA atau multiple sequence alignment merupakan persejarah banyak sequence untuk mencari daerah yang mirip. MSA dibagi dua, pertama lokal dan global. Untuk lokal, ciri-cirinya panjang sequence sudah dipertimbangkan, bersejarahkan daerah yang conserve pada genom, lalu penggunaannya untuk analisis gen umumnya. Lalu untuk global, panjang sequence-nya tidak berbeda jauh, keseluruhan genom disejajarkan, lalu penggunaannya umumnya untuk analisis filogenetik. Dan pensejaran kali ini dilakukan dengan T+N, yaitu menggunakan input protein dan outputnya berdasarkan pensejajaran genom. Lalu didapatkan heat map dari rasio antara max score gen referensi dengan max score strain yang dianalisis. Didapatkan hasil bahwa pada strain DHS01 pada gen LAS-I tidak terdapat karena memiliki rasio yang sangat kecil. Lalu pada strain PA7 didapatkan pola heatmap yang berbeda dari yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa PA7 merupakan strain yang cukup berbeda dari yang lain. Setelah dilakukan persejaraan gen, maka selanjutnya dilakukan prediksi profil gen pada genom. Prediksi profil gen berdasarkan prinsip ab initio. Yang pertama, integrasi dari deteksi sinyal dan statistik kode pada sequence, lalu diturunkan berdasarkan probabilitas berdasarkan training set dan framework, lalu penggunaannya untuk menginferensikan struktur gen dengan sistem scoring untuk evaluasi berdasarkan teori machine learning. Dan dilakukan dengan aplikasi FGENS-B dengan input DNA dan dapat dipetakan tRNA-RNA, diprediksi gen dengan akurasi yang tinggi dengan Markov chain, lalu diprediksi opron, dan dilakukan juga anotasi otomatis, tetapi kami tidak melakukannya. Dan didapatkan tabel berupa profil gen dengan sumber isolasi berdasarkan jurnal referensi. Dan ini dapat diketahui bahwa panjang sequence rata-rata 6 megabase per, gen yang diprediksi sekitar 6.000, ini transkripsinya 3.000, serta opronnya sekitar 1.300. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah anotasi gen untuk menentukan keberadaan gen resisten antibiotik. Anotasi dilakukan memanfaatkan dua layanan, yaitu ResFinder dan CART. ResFinder digunakan untuk memprediksi gen resisten antimikrobial atau AMR pada bakteri. ResFinder dapat menemukan gen resisten baik yang belum mutasi ataupun yang sudah terkena mutasi kromosom. Lalu untuk CART, serupa dengan ResFinder, digunakan untuk mencari gen resisten antimikrobial berdasarkan database, tetapi gen yang terdapat di CART itu lebih banyak daripada yang terdapat di ResFinder. Lalu ini merupakan hasil identifikasi menggunakan ResFinder, dapatkan bahwa tidak sedikit gen yang hanya terdapat di strain-strain tertentu. Strain tersebut memiliki gen-gen yang berbeda. Juga ada pula gen-gen yang cukup tersebar di beberapa strain. Dan ini untuk beta-lactam tersendiri, ada gen-gen yang
terkhusus bagi strain-strain tertentu ataupun ada yang memang tersebar di berbagai strain. Lalu ini untuk gen yang terdapat di banyak strain. Pertama ada gen APH3 aksen 2B, CAT-B7, BLAPAO, serta FOSA. Keempat gen ini berhubungan dengan resisten terhadap antibiotik kelas aminoglikosida dan beta-lactam. Lalu selanjutnya yaitu gen-gen resisten tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelas antibiotiknya. Yang paling banyak itu aminoglikosid dengan 16 gen, lalu beta-lactam 12 gen. Selanjutnya, ini identifikasi menggunakan CART dan protein-protein yang terlibat dalam resistensi antibiotik dianalisis jalur pemetaannya menggunakan KEGG. KEGG ini memanfaatkan informasi dari protein berdasarkan database yang mereka punya. Dan ini KEGG pathway dari Pseudomonas aeruginosa untuk quorum sensingnya diketahui bahwa LAS-I dan 9 gen lainnya itu berfungsi dalam quorum sensing yang mendeteksi jumlah antibiotik yang terdapat pada lingkungan bakteri, sehingga kadar antibiotik akan mempengaruhi aktivitas gen pada Pseudomonas aeruginosa. Lalu diklasifikasikan lagi gen-gen AMR yang berkaitan dengan beta-lactam. Ada 4 klasifikasi. Yang umumnya itu berkaitan dengan hidrolisis beta-lactamase serta ada hubungannya dengan pompa efflux. Dan ini persentase gen AMR tertinggi pada berbagai strain. Pertama ada BLAPAO terdapat di 16 strain, lalu BLA-OXA 50 di 8 strain, lalu BLA-OXA 396 di 6 strain. Antibiotik ceftazidime avibactam dan ceftalozane avibactam bekerja dengan menginaktivasi kromosomal beta-lactamase. Nah, tetapi karena banyaknya gen anti beta-lactam yang terdapat di berbagai strain sehingga menyebabkan beta-lactamase akan kurang efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Dan berdasarkan jurnal juga sudah 90% populasi Pseudomonas aeruginosa ini sudah resisten terhadap antibiotik ini. Karena beta-lactam akan dihidrolisis oleh gen-gen ini, lalu akan juga dikeluarkan dari sel-sel bakteri dengan pompa efflux. Selanjutnya adalah analisis phylogenetic whole genome strain Pseudomonas aeruginosa untuk melihat hubungan gen resisten terhadap struktur populasi. Nah, analisis phylogenetik ini dilakukan menggunakan website CSI Phylogeny, aplikasi Figtree, dan aplikasi analisis statistik kelas FIS. Nah, CSI Phylogeny ini akan mengidentifikasi variabilitas whole genome dan menganalisis phylogenetic strain yang telah dimasukkan. Kemudian hasil ini akan divisualisasikan menjadi struktur populasi menggunakan aplikasi Figtree. Kita juga akan melakukan pengecekan atau konfirmasi ulang apakah gen resisten tersebut memiliki kaitan dengan struktur populasi yang telah didapatkan. Nah, berikut adalah hasil konstruksi pohon maksimum likelihood dan basis single nucleated polymorphism menggunakan platform CSI Phylogeny dengan strain PA01 sebagai referensi. Di platform CSI Phylogeny ini kita juga bisa mengetahui posisi SNP genom referensi yang tercakup dalam strain lain, yakni sebanyak 80,95%. Nah, setelah itu kita akan membentuk pohon untuk struktur populasi menggunakan Figtree. Dari visualisasi yang didapatkan, kita bisa tahu bahwa strain Pseudomonas aeruginosa membentuk 3 grup yang mana 2 grup besar dan 1 grup kecilan atau grup kecil. Nah, dari situ kita akan
mengkonfirmasi apakah profil gen resisten berkaitan dengan struktur populasi yang telah didapatkan sebelumnya. Daftar gen resisten ini didapat dari website Comprehensive Antibiotic Resistance Database, dan kemudian kita masukkan ke dalam analisis komponen utama menggunakan ClassPace, dan dihasilkan plot scatter seperti berikut. Bisa dilihat bahwa grup 1 dan grup 2 saling beririsan, yang mana artinya pengelompokan strain tersebut itu hampir sama, hampir mirip. Sedangkan grup 3 memiliki karakteristik yang sangat signifikan berbeda. Nah, kita juga bisa melihat analisis dalam bentuk heat map. Jadi, nilai di matriks heat map ini dikelompokkan atas warna. Nah, kita bisa melihat bahwa cabang utama dibagi menjadi dua kelompok besar. Cabang pertama yang kanan adalah berisi grup 1 dan grup 2, sedangkan cabang yang lebih kecil berisi grup 3 dan beberapa strain dari grup 1 dan grup 2. Hal ini sesuai dengan hasil dari analisis PCA kita telah dilakukan sebelumnya. Nah, dari analisis tersebut, kita bisa lihat hubungan gen resisten terhadap struktur populasi. Masing-masing grup memiliki gen resisten yang hanya ditemukan pada masing-masing grup. Seperti ini. Nah, dari daftar gen yang hanya ditemukan, daftar gen resisten tersebut, kita bisa melihat bahwa gen-gen yang dapat berinteraksi dengan antibiotik ceftriaxone avibactam dan ceftriaxone avibactam adalah gen yang berasal dari kelas beta-lactamase. Dan dari ketiga grup struktur populasi ditemukan bahwa grup 1 dan grup 2 memiliki gen resisten beta-lactamase yang lebih banyak dibandingkan grup 3 yang hanya satu, yaitu oxalic. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan poin pertama adalah, pada webpage CD Search Tool, semua protein tidak memiliki motif dan hanya memiliki satu domain. Pada web PFAM protein PQSP tidak memiliki motif dan domain, sedangkan protein lainnya tidak memiliki motif tetapi memiliki jumlah domain yang berbeda-beda. LAS-A, PQSE, dan PQSH memiliki satu domain, RHLB, PQSA, PQSC, dan PQSD memiliki 2 domain, dan LAS-B memiliki 4 domain. Poin kedua, struktur sekunder protein didominasi berurutan oleh keberadaan random coil, alpha helix, dan beta strand. Dari struktur tersier teramati bahwa beberapa protein memiliki ligan dengan unsur metal, yaitu LAS-A, LAS-B, dan PQSE. Protein dengan jumlah transmembran helix yang lebih dari 1 adalah LAS-A, LAS-B, PQSA, PQSC, dan PQSD. Letak protein tersebar dari ekstrasel, yaitu protein LAS-A, LAS-B, PQSH, ditandai dengan keberadaan sinyal peptida, integral dengan membran, protein PQSA, dan intrasel atau sitosol, protein RHLB, PQSB, PQSC, dan PQSD, dan PQSE. Sebagian besar protein bersifat hidrofilik. Protein yang memiliki kemungkinan untuk larut dalam air lebih dari 50% adalah protein LAS-A, LAS-B, RHLB, dan PQSH. Poin ketiga, profil dari 18 strain genom Pseudomonas aeruginosa yaitu memiliki panjang sekuens 6-7 megapasang basa, jumlah gennya sebanyak kurang lebih 6.000, jumlah unit transkripsinya kurang lebih 3.000, serta jumlah operonnya kurang lebih 1.300. Kesimpulan poin keempat, terdapat gen resisten antimikrobial yang teranotasikan pada 18 strain genom Pseudomonas aeruginosa sebanyak 35 gen. Dan keefektifan penggunaan masih belum terlalu efektif, karena masih banyak gen resisten beta-lactam pada berbagai strain P. aeruginosa. Kesimpulan poin kelima, struktur populasi membentuk 2 grup besar dan 1 grup outliner. Keberadaan gen AMR beta-lactamase pada grup 1 adalah gen SPM1, PDC8, PDC6,
OXA 56, PDC1, PDC5, PDC3, OXA 50, OXA 488. Pada grup 2 adalah gen VIM2, OXA 4, TEM1, IMP1, OXA 488, OXA 50, PDC3, PDC5, PDC9, dan PDC7. Pada grup 3 atau outliner adalah gen OXA 50. Saran yang diajukan adalah untuk meningkatkan keefektifan antibiotik terhadap aeruginosa, maka diperlukan target penghentian mekanisme resisten yang lain. Poin kedua dari saran, tidak disarankan menggunakan kombinasi antibiotik yang rentan lainnya karena akan memperbanyak strain yang resisten di masa yang akan datang. Ketiga, personal medicine lebih difokuskan untuk membantu permasalahan gen resisten. Demikian adalah presentasi dari kelompok ini. Terima kasih.